semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, di video kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai tentang investasi dengan return atau keuntungan paling besar. Oh iya, sebelumnya banyak banget nih DM yang masuk ke Instagram gue. Kira-kira pada nanya kayak gini, "Kak, aku punya uang sekian juta. Bagusnya ditaruh di mana ya? Mending taruh di reksadana atau di saham sih kak? Terus untungnya lebih gede yang mana?" Nah, kalau aku ditanyain bagusan reksadana atau saham, jawabannya tergantung. Menurut aku, kalau kamu masih pemula, gak punya waktu atau pengetahuan yang cukup, terus dana kamu masih terbatas, mungkin reksadana bakal cocok buat kamu. Tapi kalau kamu punya waktu yang lebih luang buat belajar, jangka waktu investasi kamu panjang, dan kamu bisa mentoleransi resiko yang tinggi, mungkin saham bakal cocok buat kamu. Tapi menurut aku sebelum mikirin investasi apa dan di mana, sebenarnya lebih penting kamu tentuin dulu tujuan investasi kamu. Karena yang menurut aku atau orang lain bagus belum tentu cocok atau sejalan sama tujuan investasi kamu. By the way, kalau masih bingung, aku udah pernah bahas sedikit di video aku yang ini. Lagian ya, kalau ngomongin tentang investasi itu nggak harus di saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain loh. Nih ya, investasi di produk keuangan itu sebenarnya esensinya itu buat melipat gandakan uang kita. Jadi semakin banyak modal yang kita taruh, return atau keuntungannya juga bisa jadi semakin banyak. Coba bayangin ya, misalkan aku investasi 1 juta di saham, terus setelah beberapa waktu sahamnya naik 200% nih, which means naik 2 kali lipat. Berarti uangnya jadi 2 juta. Tapi coba bayangin, kalau modal investasi aku 100 juta, aku taruh di investasi yang paling minim resiko, ke deposito deh yang 4%. Kalau modal aku 100 juta, return 4% aja udah 4 juta. Makanya menurut aku, daripada pusing mikirin investasi apa, investasi di mana, mending kita fokus dulu ningkatin earning power atau ningkatin pemasukan kita. Tapi buat mulai investasi itu nggak perlu modal yang banyak kok. Aku malah nyaranin kamu yang dananya masih terbatas buat coba aja dulu pakai uang 10.000 kamu buat investasi reksadana. Tujuannya itu buat ngebangun habit atau kebiasaannya dulu, biar nanti pas income kamu makin tinggi, kamu kebiasa deh nyisihin uang buat investasi. Pokoknya investasi di produk keuangan itu tetap wajib ya. Jadiin produk keuangan itu celengan hasil kerja keras kamu yang nantinya bakal bekerja autopilot ngasilin uang buat kamu. Terus kalau gitu investasi apa sih yang paling bagus dan bisa bantu ningkatin earning power kita? Kalau kata Bapak Warren Buffett sih, ultimately there's one investment that supersedes all others. Invest in yourself. Investasi di diri sendiri. Investasi ke diri sendiri ini investasi yang bisa menghasilkan return paling besar yang bisa kita dapat. Investasi ke diri sendiri ini bisa dengan nambah pengetahuan, baca buku, upgrade skill, datang ke seminar atau webinar, developing yourself personally or professionally. Bisa juga dengan invest ke alat yang menunjang pekerjaan atau produktivitas kamu. Aku mau cerita sedikit ya tentang investasi aku di tahun ini yang bisa ngasilin return paling besar dan ngasilin 100 juta pertama aku. Jadi, aku itu kan lulusan corona. Aku baru lulus SMA tahun ini. Nah, aku tuh dari zaman SD sampai SMA, aku suka jualan. Dulu kelas 3 SD aja aku udah jualan di Twitter. Pokoknya barang-barang yang waktu itu lagi ngetren, aku ikut-ikutan jual. Pemikiran aku simpel sih. Pokoknya kalau ada peluang uang, aku sikat. Nah, barulah pas SMA aku kenal sama yang namanya investasi. Uang hasil jualan kecil-kecilan sama tabungan aku investasiin di P2P lending sama reksadana. Itu investasi pertama aku. Sejujurnya ya, waktu itu aku belum ngerti-ngerti banget. Aku learning by doing aja, sok ngide.
Waktu itu aku lebih fokus cari peluang gimana caranya bisa dapat pemasukan yang lebih banyak lagi. Karena waktu itu pas kelas 2 SMA aku udah gak dapat uang jajan lagi. Waktu itu orang tua aku pengen aku mandiri. Katanya tuh kalau mau sesuatu harus usaha dulu. Long story short, pas aku lulus SMA kemarin, aku langsung kerja bantuin bisnisnya kakakku. Di situ aku dapat gaji dan aku jadi bisa investasi lebih banyak lagi. Turning point-nya itu dimulai pas aku gunain gaji aku buat investasi di diri aku sendiri. Aku mulai beli buku-buku yang dulu nggak bisa aku afford. Aku ikut kelas-kelas berbayar, webinar, tentang marketing, personal branding, self-development, aku ikutin. Nah, tapi turning point sesungguhnya itu adalah pas aku mulai action. Aku coba nerapin ilmu-ilmu dari webinar yang aku ikutin. Terus aku coba buka bisnis kecil-kecilan pakai modal yang seadanya sampai mulai bikin channel YouTube ini. Sejujurnya aku nggak pernah berekspek hasil yang lebih karena waktu itu aku cuman ngelakuin apa yang aku bisa pakai apa yang aku punya. Video YouTube pertamaku aja aku cuman record pakai HP iPhone 6s ku. Terus dulu aku tuh nggak punya lighting, jadi aku bikin videonya itu di depan jendela yang besar. Aku ngejar-ngejar matahari, jadi pas mendung aku harus nunggu besokannya lagi pas harinya cerah. Aku juga waktu itu belum punya laptop sendiri, jadi aku editnya seadanya aja lewat HP itu. Ternyata alhamdulillah aksi aku yang sederhana itu malah bisa menghasilkan lebih banyak dibandingkan investasi aku di produk keuangan yang aku lakuin sebelumnya. Alhamdulillah di bulan September kemarin aku dapat penghasilan tambahan dari YouTube AdSense. Terus video pertamaku itu naik, jadi aku dapat uang tambahan dari affiliate juga. Barulah setelah itu aku mulai investasi di alat-alat yang menunjang produktivitas aku. Aku upgrade laptop, HP, beli lighting. Kalau prinsip aku sih, aku nggak ragu spend agak banyak kalau itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Intinya jangan terlalu pelit ke diri sendiri kali ya. Coba sekali-kali pakai uang kamu buat upgrade ilmu, upgrade skill, beli buku, ikut kelas berbayar, beli alat yang menunjang produktivitas kamu, atau sekedar traktir orang yang lebih hebat dari kamu biar kamu bisa ngobrol, ambil ilmunya. Menurut aku, jangan terlalu terpatok sama harga, tapi lihat value-nya. Apa sih yang bisa didapat dari ini? Kalau beli barang ini kira-kira bisa menghasilkan berapa ya? But lately, aku makin sadar investasi yang terpenting itu kayaknya investasi di kesehatan kita deh. Coba bayangin buat apa sih kita kerja keras, sisihin uang, investasi, dan lain-lain tapi nggak bisa nikmatin karena kitanya sakit. Makanya akhir-akhir ini aku jadi aware banget sama pola hidup sama kebiasaan aku. Karena kesehatan itu mahal banget harganya dibandingin sama apapun. Apalagi kesehatan kulit. Sebagai perempuan, menurut aku kulit yang sehat dan cerah itu juga termasuk investasi. Waktu itu aku sempet struggling sama kulit yang belang. Karena pas sekolah itu aku naik motor terus. Aku tuh suka malu gara-gara tanganku tuh lebih hitam daripada mukaku. Tapi untungnya aku ketemu sama produk ini. Ini tuh adalah Scarlett Whitening. Jadi Scarlett ini lagi viral di mana-mana karena katanya ajaib banget buat mencerahkan dan melembabkan kulit. Karena penasaran, aku akhirnya nyoba dan ternyata hasilnya beneran sebagus itu. Dia ngebantu mencerahkan sama ngembaliin warna kulit aku yang waktu itu belang. Kakak cowok aku yang kulitnya gelap karena kena matahari aja jadi lebih cerah setelah aku suruh pakai Scarlett ini. Jadi Scarlett ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu body scrub, shower scrub, sama body lotion. Nah, kalau aku pakai body scrubnya yang varian romansa. Yang aku suka dari body scrub ini, dia buliran scrubnya halus dan gak sakit pas di-apply, tapi tetap ampuh buat ngilangin sel-sel kulit mati yang ada di badan aku. Nah, terus aku juga tiap hari pakai shower scrubnya yang pomegranate, ini yang mango.
Yang pomegranate itu yang warna ungu. Sumpah ya, saking enaknya pomegranate itu sampai rebutan sekeluarga dong pada pengen pakai. Ini kalau dilihat dia ada butiran-butiran kecil yang fungsinya buat maksimalin pas kita lagi bersihin badan. Biasanya kan aku pakai pomegranate, tapi ternyata yang mango ini juga enak. Terus di sini ada body lotionnya. Aku punya ketiga variannya, yang Freshy, Romansa, sama Charming. Aku paling suka banget yang Freshy ini karena ngingetin aku sama parfumnya Jo Malone yang English Pear. Terus ini beneran mencerahkan sih, aku coba pakai ya. Kebetulan tangan aku emang gosong lagi nih habis kemarin liburan ke pantai. Kita coba lihat ya. Lihat deh perbedaannya, langsung cerah gak sih yang ini? Yang aku suka itu juga nggak lengket dan langsung menyerap di kulit gitu loh. Selain pakai lotion ini abis mandi, aku tuh juga selalu bawa ini ke tas aku. Aku seneng banget sih sama kemasannya karena ini tuh bener-bener safety banget. Jadi walaupun kita taruh di tas tetap aman, soalnya ini tuh ada lock-unlocknya gitu loh. Ini kalau aku putar, dia nggak bisa dipencet. Oh iya, kalau kalian mau beli pun kalian nggak usah khawatir nanti bakal tumpah atau rusak ya. Soalnya pengemasannya tuh aman banget, dilapisin sama bubble wrap yang tebel. Terus kalian juga nggak usah ragu karena Scarlett ini udah terdaftar di BPOM dan dia ini juga no animal testing. Jadi pastinya ingredientsnya tuh udah aman banget. Si Scarlett ini mengandung glutathione sama vitamin E. Setahu aku glutathione itu bagus banget karena antioksidannya tinggi, terus bisa mencerahkan kulit. Kalau vitamin E mah nggak usah ditanya lagi ya, manfaatnya banyak banget. Nah kalau kalian mau beli ini tinggal ke description box aja ya. Harganya murah banget, cuma 75.000 aja. Terus buat paket hematnya harganya cuma 300.000 udah dapet 5 item. Terus nanti kamu juga bakal dapet free exclusive box sama free gift. Good deals banget sih menurut aku, karena investasi di kulit itu juga penting, jadi jangan pelit-pelit ya. Oke, kayaknya segitu aja video buat kali ini. Thank you for watching, see you next time.